Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Aidur Rahman dengan NIM 22013. Di sini saya akan melakukan 60 langkah APN asuhan persalinan normal. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yaitu kita menyiapkan alat terlebih dahulu, di mana di sini ada sebuah bak instrumen besar yang berisikan 2 buah sarung tangan, lalu ada duk steril, kasa steril, 2 buah klem, gunting episiotomi dan gunting tali pusat, lalu kemudian ada setengah koher dan kateter metal. Lalu kemudian di sini ada bak instrumen kecil yang berisikan hecting set, korentang, lalu kemudian linek, lalu setelah itu ada spuit 1 mili dan 3 mili, lalu kemudian di sini ada pengukur suhu atau termometer, lalu kemudian ada aboket, serta ada tourniquet dan pengukur badan atau pengukur nanti untuk pengukur kepala pemeriksaan bayi. Lalu setelah itu di sini ada obat oksitosin serta vitamin K dan juga salep. Tidak lupa juga di sini ada alkohol swab. Lalu kemudian di sini ada 3 kom, di mana di kom yang pertama yaitu berisikan delay, kom kedua yaitu berisikan kapas DTT, serta kom yang ketiga yaitu air DTT. Lalu kemudian di sini ada 2 buah bengkok. Lalu di troli bawah yaitu ada sebuah handuk untuk nantinya cuci tangan, boleh kita taruh di samping troli. Lalu kemudian ada lengkap APD, di mana ada 1 buah penutup kepala, celemek, lalu kemudian ada kacamata dan juga sepatu boot. Jangan lupa nanti masker juga ya. Lalu setelah itu di sini ada sebuah bedong, lalu ada handuk besar, lalu kemudian underpad, ada 2 buah waslap, lalu ada celana dalam serta pembalut untuk ibu nanti dan kain bersih untuk ibu. Ada tensimeter serta lengkap dengan sphygmomanometer. Lalu di sini ada bak instrumen kecil yang dimana isinya itu sarung tangan untuk nanti pemeriksaan fisik pada bayi. Lalu ada sarung tangan panjang, ada cairan NaCl ataupun RL juga boleh. Lalu kemudian di sini ada infuset. Lalu tidak lupa juga piring untuk plasenta nanti. Lalu di sini di samping troli ada 1 buah safety box. Lalu kemudian ada 3 buah tempat sampah. 3 buah tempat sampah yaitu tempat sampah infeksius, tempat sampah non infeksius, serta tempat sampah untuk kain nanti ibu. Lalu di samping sini yaitu ada air DTT dan air klorin, lalu air DTT serta air klorin untuk ibu nanti. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengenali tanda gejala kala 2, di mana tanda gejala kala 2 itu yang pertama yaitu ada dorongan ingin meneran, teknus, tekanan pada anus, perjol, perineum menonjol, serta vulva membuka. Untuk mengetahui adanya dorongan ingin meneran, kita tanyakan kepada ibu terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, dengan saya Bidan Titin yang nantinya akan membantu Ibu. Nah Ibu, apakah sudah ada dorongan dan ingin meneran? Lalu kemudian Ibu mengatakan iya. Setelah itu kita melihat dulu apakah adanya tanda-tanda tekanan pada anus, perineum menonjol, serta vulva membuka. Lalu kemudian kita mengecek terdapat tekanan pada anus, perineum menonjol, serta vulva membuka. Lalu kemudian selanjutnya kita menyiapkan alat kembali, di mana kita buka bak instrumen besar, masukkan spuit 3 mili ke dalam bak instrumen, usahakan tidak menyentuh yang steril, karena ini steril. Tidak boleh menyentuh alat suntik ataupun dalam area yang ada di dalam bak instrumen ini. Lalu kemudian kita tutup kembali. Setelah itu kita buka ampul oksitosin menggunakan plastik spuit tadi. Buka,
taruh kembali. Kita buang potongan ampul tadi ke safety box, serta kita buang plastik ini ke tempat sampah non infeksius. Lalu kemudian kita memakai APD. Pertama yaitu kita pakai penutup kepala. Lalu kemudian celemek. Setelah itu kacamata. Di sini saya izin untuk tidak memakai kacamata karena mungkin kacamatanya sedikit berdebu. Lalu setelah itu kita menggunakan sepatu boot. Jangan lupa untuk memakai masker. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita cuci tangan 6 langkah. Buka baju hingga siku. Basahi kedua telapak tangan menggunakan air. Ambil sabun, gosok telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari secara bergantian, teknik mengunci secara bergantian, ibu jari secara bergantian, kuku jari secara bergantian, lalu pergelangan tangan. Basahi kembali menggunakan air mengalir, tutup keran menggunakan punggung kanan atau siku, lalu kemudian kita keringkan menggunakan handuk. Lalu handuknya kita taruh di bagian sisi celemek, atau jika ada kantung celemeknya mungkin bisa di depan. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita memakai sarung tangan kanan. Lalu kemudian kita ambil squid menggunakan one hand. Kita masukkan ke ampul oksitosin yang telah kita buka. Masukkan. Lalu kemudian ambil 1 cc. Setelah itu tutup kembali dengan one hand. Jangan lupa ampulnya kita buang ke safety box. Lalu kemudian kita tutup kembali. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mendekatkan alat-alat untuk melakukan vulva hygiene. Lalu kemudian kita gunakan sarung tangan kiri. Sebelumnya kita dekatkan snaffer terlebih dahulu.
Lalu kita melakukan vulva hygiene dengan mengambil kapas DTT, celupkan di air DTT, keringkan di bengkok. Lalu kemudian kita bersihkan bagian labia mayora kiri ibu, bagian labia mayora kanan ibu. Lalu kemudian buka bagian labia minora kiri ibu, bagian labia minora kiri ibu, dari vesibulum hingga perineum, lalu kemudian dari perineum hingga anus. Setelah itu kita nilai apakah vulva membengkak atau tidak. Tidak ada pembengkakan, lalu kemudian kita raba. Tidak ada odem, tidak ada varises, tidak ada kelenjar scan dan kelenjar Bartholin. Lalu kemudian kita melakukan VT atau pemeriksaan dalam. Lalu pertama-tama tangan masuk secara obstetrik. Lalu kita masuk ke jalan lahir, nilai jalan lahir apakah ada benjolan atau tidak. Tidak ada benjolan, lalu kemudian porsio tidak teraba, pembukaan lengkap, ketuban utuh, presentasi kepala, posisi ubun-ubun kecil kanan depan, penurunan di HOTS 3, serta tidak ada molase. Lalu kemudian karena di sini ketubannya utuh, maka kita lakukan amniotomi dengan mengambil setengah koher, dengan memutar badan, ambil setengah koher, lalu kemudian kita masukkan setengah koher dengan lancip menghadap ke arah tangan, menyusuri tangan. Setelah itu, jika sudah, kita kempit menggunakan 2 jari, arahkan terlebih dahulu, lalu kemudian tangan kiri berada di fundus. Pastikan tidak ada kontraksi. Pastikan lakukan amniotomi ketika tidak ada kontraksi. Jika tidak ada kontraksi, maka kita torehkan setengah koher pada selaput ketuban. Torehkan, lalu kemudian jika sudah, kita ambil kembali setengah koher dengan lancip menghadap ke arah tangan, lalu kemudian taruh di bengkok. Lalu setelah itu kita lebarkan selaput. Pastikan tidak ada ekstremitas yang ikut turun atau tali pusat yang ikut turun. Lalu setelah itu kita keluarkan tangan. Lalu kemudian kita nilai warna ketuban, yaitu warna ketuban jernih, baunya khas, serta volumenya 250 cc, masih normal. Lalu kita taruh kembali alat-alat di bawah. Lalu kemudian kita rendam di air klorin. Nah, di air klorin, buka sarung tangan dalam keadaan terbalik. Lalu setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Sama seperti tadi, basahi kedua telapak tangan, ambil sabun, gosok telapak tangan, menggunakan tangan secara bergantian, sela-sela jari, teknik mengunci, lalu ibu jari. Setelah itu kuku-kuku jari bersihkan menggunakan air mengalir dan keringkan menggunakan handuk. Lalu kemudian kita periksa DJJ menggunakan Tinek. Baik Ibu, saya mau periksa DJJ bayinya dulu ya Bu. Tekan bayinya dulu. Maaf Ibu, tangannya selama 1 menit. Tidak lupa tangan kiri memegang nadi Ibu,
lihat jam selama 1 menit. Lalu kemudian jika sudah 1 menit, kita inform konsen kepada ibu. Baik ibu, di sini dari pemeriksaan tadi keadaan janinnya baik ya bu, pembukaannya juga sudah lengkap. Nah nanti ibu mau didampingi oleh siapa bu? Oleh suami. Oh baik, berarti kalau ingin didampingi oleh suami. Nah di sini ada beberapa posisi melahirkan ibu, diantaranya yaitu ada posisi merangkak, ada posisi tengah duduk, ada posisi miring ke kiri. Mungkin senyaman ibu ingin memilih posisi seperti apa? Ibu mengatakan ingin memilih posisi seperti ini atau setengah duduk. Lalu kemudian sebelumnya saya ajarkan terlebih dahulu ya bu, bagaimana cara menerangnya. Nah nanti kakinya ditekuk, kedua tangan berada di lipatan paha, lalu setelah itu dagu ketemu dada. Mungkin nanti agak sedikit diangkat, bapaknya boleh dibantu ya pak ya. Lalu gigi ketemu gigi, usahakan tidak ada suara ya bu saat menerang. Nah bapak, nanti bapak juga di sini bantu support ibunya ya pak. Kalau misalkan ibunya kehausan, boleh kasih minum. Nanti tolong dibantu, mungkin bantu untuk mengangkat kepala si ibu agar bertemu dengan dada waktu menerang, atau mungkin boleh membantu ketika ibunya lagi berkeringat, mungkin dielap ya pak ya, bantu support ya ibunya ya pak ya. Lalu selanjutnya kita meminta ibu untuk menerang. Ayo bu, ngeden bu, bapak tolong dibantu pak, ibunya dibantu support. Lalu kemudian ketika kita melihat kepala bayi sudah 5-6 cm, maka kita dekatkan bedong di atas perut ibu membentuk segitiga. Lalu kemudian handuk. Setelah itu underpad. Ibu boleh diangkat bu pokoknya. Maaf ya bu. Kemudian kita dekatkan piring plasenta. Setelah itu kita gunakan sarung tangan. Kemudian kita gunakan duk steril membentuk segitiga. Setelah itu tangan kanan berada di perineum, lalu kemudian tangan kiri berada di vertex. Kemudian lanjutkan ibu untuk mengedan. Yuk ibu ngeden yuk bu. Lalu setelah itu setelah lahir periksa tidak ada lilitan. Lalu kemudian tunggu bayi melakukan putarpaksi. Bayi akan melakukan putarpaksi secara otomatis, tangan kita di parietal. Lalu setelah itu kita anjurkan ibu untuk mengedan, tarik ke bawah untuk mengeluarkan bahu atas, tarik ke atas untuk mengeluarkan bahu bawah, lalu kemudian tangkap. Setelah itu susuri menggunakan tangan kiri. Tangan kita seperti garpu, taruh di atas perut ibu. Setelah itu lihat bayi lahir jam berapa, tonus otot
kuat, bayi segera menangis, dan kulit tidak pucat atau kebiruan. Lalu kemudian kita keringkan. Setelah keringkan, kita taruh handuk di tempat sampah, kemudian bungkus bayi. Setelah itu pastikan tidak ada janin kedua. Lalu kemudian setelah kita memastikan tidak ada janin kedua, kita lakukan suntik oksitosin. Suntik oksitosin di sepertiga paha luar ibu. Inspirasi, lalu kemudian masukkan. Setelah itu kita jepit potong tali pusat. Kita gunakan klem, jepit tali pusat 2-3 cm. Kemudian kita ambil klem kedua, jangan lupa untuk diurut, jepit 3 cm dari arah klem yang kedua. Lalu kemudian kita gunting menggunakan kuning tali pusat. Setelah itu, karena tadi sudah digunting, otomatis klem kedua berada di plasenta ya. Lalu kemudian kita gunakan benang, ikat menggunakan benang. Setelah itu kita bungkus kembali bayi. Lalu berikan kepada ibu untuk IM. Baik ibu, bayinya sudah lahir berjenis kelamin perempuan. Nah ini saya taruh dulu ya di bagian dada ibu. Tangannya berada di punggung si dede ya bu ya. Nanti biarkan si dedenya mencari puting ibu ya bu. Kita melakukan PTT atau perenggangan tali pusat, di mana tangan kanan meregangkan tali pusat, lalu kemudian tangan kiri berada di fundus. Maaf ya, seharusnya tali pusatnya masih di dalam, karena di sini kantongnya longgar. Maka kita regangkan tali pusat, lalu tangan kiri berada di fundus. Pastikan ada tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu ada semburan darah tiba-tiba, tali pusat memanjang, serta kontraksi globuler. Jika tali pusat sudah memanjang, maka kita dekatkan kembali di depan plasenta, yaitu 5 cm, di depan pulpa 5 cm. Tegakkan kembali. Lalu setelah itu jangan sampai ada penarikan. Jika plasenta sudah ada di depan pulpa, maka kita tangkap. Setelah itu kita putar searah jarum jam. Atau jika selaputnya panjang, bisa kita gunakan klem dan putar searah jarum jam. Lalu letakkan di kiri plasenta. Setelah itu kita pastikan kontraksi tetap baik, lalu kemudian tidak kandung kemih kosong.
Lalu selanjutnya kita melakukan cek laserasi menggunakan kasa. Kita cek laserasi di angka jam 6, cek laserasi. Lalu kemudian setelah itu gunakan kasa yang baru di jam 9. Setelah itu di jam 12. Lalu kemudian di jam 3. Buang ke bengkok ya. Lalu selanjutnya kita taruh kain, taruh duk steril di tempat sampah. Lalu kemudian kita mengecek kelengkapan plasenta. Kita cek bagian maternal. Di sini ada selaput korion dan amnion. Amnion yang berada di amnion yang dekat pada bayi, korion yang dekat dengan ibu. Pastikan selaput tidak compang-camping. Lalu kemudian buka. Setelah itu kumpulkan dan tep-tep menggunakan kasa. Tep-tep apakah ada yang bolong atau rembesan atau tidak. Di sini lengkap, kotiladon lengkap. 16 kotiladon. Lalu kemudian kita cek kedalaman menggunakan klem. Tusuk. Setelah itu kita cek kedalamannya 3 cm. Lalu ngecek diameternya 20 cm. Setelah itu kita mengecek bagian fetal, dimana di sini ada tali pusat, dimana insersinya yaitu sentralis di tengah-tengah, lalu selanjutnya yaitu jika di samping, di sebelah sini yaitu lateralis, jika di ujung marginalis, jika di selaput maka namanya filamentosa. Lalu kemudian kita ukur tali pusat. Sepanjang 50 cm. Tidak lupa untuk kita timbang. Setelah kita timbang, maka taruh di kendil atau kantong plastik. Lalu kemudian cuci tangan di air klorin, air DTT. Lalu setelah itu kita keringkan menggunakan handuk. Selanjutnya yaitu kita ajarkan keluarga untuk mengecek kontraksi yang baik. Bapak, Ibu, di sini saya ajarkan terlebih dahulu ya. Di sini mungkin nanti ibunya atau bapaknya boleh dibantu untuk massase perutnya nih, seperti ini searah jarum jam. Nah, kontraksi yang baik itu seperti ini ya Pak, Bu. Perut ibunya nanti mengeras. Kalau misalkan perut ibunya lembek, mungkin itu kontraksinya tidak baik. Boleh Bapak laporkan ke petugas kesehatan. Seperti itu. Lalu kemudian kita cek nadi ibu. Maaf ya Bu, saya mau cek nadinya terlebih dahulu. Cek nadi ibu selama 1 menit. Lalu kemudian setelah 1 menit kita evaluasi darah yang ada di underpad. Evaluasi ternyata darah ibu yaitu 250 cc. Lalu kemudian kita cek kembali apakah bayinya bernapas dengan baik atau tidak, atau menggap-menggap. Lalu kita cek, ternyata bayi bernafas dengan baik, tidak menggap-menggap. Jika bayi mengalami menggap-menggap, maka kita lakukan resusitasi. Karena di sini pernapasan bayinya bagus, maka kita langsung lakukan langkah selanjutnya. Kita bersihkan tubuh ibu menggunakan waslap. Kita bersihkan tubuh ibu menggunakan air DTP. Dimulai dari perut, lalu kemudian paha bagian yang terjauh, setelah itu paha bagian terdekat, lalu kemudian bokong ibu sambil menggulung underpad. Bokong terdekat dan menggulung underpad.
pembalut yang sudah menempel di celana dalam. Pakai pembalut dan celana dalam. Setelah itu kita pakaikan kain bersih. Ibu boleh miring ke sebelah kiri, Bu. Miring ke sebelah kanan, Bu. Rapikan. Lalu kemudian kita dekontaminasi alat-alat yang sudah terpakai, yaitu buang sampah di tempat sampah infeksius, lalu di air khusus, di klorin khusus alat ya. Lalu kemudian alat yang tadi infeksius. Lalu untuk squid kita masukkan terlebih dahulu, masukkan air klorin, lalu semprot, masukkan air klorin, semprot, masukkan air klorin, semprot, kemudian tutup kembali. Buka needle di safety box, dan untuk squidnya kita taruh di tempat sampah infeksius. Kemudian jangan lupa untuk gunting kita dalam keadaan terbuka. Kita cuci tangan di air klorin, rendam, buka dalam keadaan terbalik. Setelah itu kita cuci tangan kembali 6 langkah. Aliri menggunakan air mengalir, basahi kedua tangan dengan air mengalir, ambil sabun, gosok telapak tangan, punggung tangan secara bergantian. Sela-sela jari, teknik mengunci secara bergantian, ibu jari secara bergantian, kuku jari secara bergantian. Kemudian basahi kembali menggunakan air mengalir, keringkan menggunakan handuk bersih. Setelah itu kita buka bag instrumen yang berisikan handscoon, masukkan squid 1 mili, buka ampul Vitka menggunakan plastik squid. Buang tutup ampul ke safety box dan plastik squid ke tempat sampah non infeksius. Kemudian kita gunakan sarung tangan. Squid, lalu masukkan ke Vitka. Setelah itu kita angkat, masukkan obat yaitu
menggunakan sarung tangan kiri. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan terhadap bayi. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan vitamin K serta salut mata dan juga hepatitis B. Ibu, saya tidur dulu ya bayinya ya Bu, mau diberikan vitamin K. Terus setelah itu kita taruh bayi di meja khusus bayi. Lalu ambil sprit yang berisikan vitamin K. Lalu kemudian cubit sedikit, tusukkan Vit K, aspirasi, lalu masukkan obat. Lalu kemudian kita gunakan salut mata. Lalu setelah 1 jam kita berikan imunisasi hepatitis B. Seharusnya ini dalam kemasan ya. Kita buka, cubit di kaki sebelah kanan, tusukkan, lalu masukkan obat. Setelah itu kita bungkus kembali dan berikan ke ibu. Ibu, ini bayinya ya, sudah saya berikan imunisasi hepatitis B. Ibu selalu disusu ya Bu, bayinya rajin-rajin dikasih air susu biar lebih sehat ya Bu ya. Nah nanti Bapak tolong ibunya dibantu untuk diberikan, kalau misalkan ibunya kehausan tolong dibantu ya Pak, dikasih minum atau makan. Lalu kemudian kita dekontaminasi alat-alat yang tadi sudah dipakai di air klorin yang berbeda ya. Cuci, buang di tempat sampah infeksi di safety box. Lalu kemudian air klorin, buka, masukkan air klorin, semprotkan air klorin, semprotkan air klorin, semprotkan. Buang needle di tempat sampah infeksius. Setelah itu kita rendam bagi instrumen kecil ini di larutan klorin yang berbeda. Anggap saja ini air klorin ya. Lalu setelah itu kita bereskan celemek menggunakan air klorin, bersihkan. Setelah itu rendam di air klorin, buka dalam keadaan terbalik. Lalu kemudian cuci tangan 6 langkah kembali. Basahi telapak tangan menggunakan air mengalir, ambil sabun, lalu kemudian usap telapak tangan, tubuh tangan secara bergantian, sela-sela jari, teknik mengunci secara bergantian, tubuh jari secara bergantian, tubuh jari secara bergantian, lalu basahi kembali menggunakan air mengalir dan bersihkan menggunakan handuk. Setelah itu kita taruh di tempat sampah kita, buka APD, sampah, taruh
kartograf halaman depan dan juga belakang. Itu tadi 60 langkah APN persalinan normal. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.